Tuhan. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Selamat hari Minggu ya adik-adik yang di rumah. Begitu juga dengan Hana dan Shalom. Kakak senang bisa berjumpa dengan adik-adik. Betul sekali Kak Durman. Nah, Shalom dan Hana, Kak Debbie mau nanya nih sama kalian berdua. Menurut kalian berdua, Kak Debbie ini siapa ya? Kakak sudah pasti guru sekolah minggu Shalom. Kakak yang mengajarin Hana berdoa dan bernyanyi untuk Tuhan. Wow, ternyata Shalom dan Hana masih mengenal sekali dengan Kak Debbie. Iya, Wah, Kak Durman. tapi adik-adik tahu tidak bahwa Tuhan Yesus pernah bertanya loh dengan hal yang sama kepada murid-muridnya. Bertanya tentang apa, Kak? Tentang siapakah aku ini? Loh, kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu, Kak? Nah, adik-adik yang ada di rumah, Shalom dan Hana juga. Sebentar lagi kakak-kakak akan bercerita tentang hal yang menarik kepada setiap adik-adik. Tentang siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya. Agar setiap kita semua lebih mengenal Tuhan Yesus dengan benar nih adik-adik. Wow, adik-adik mau tahu ceritanya? Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa semuanya. Adik-adik yang di rumah, begitu juga dengan Hana dan Shalom. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya untuk hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat suara kami, lewat tarian kami Tuhan, lewat pujian yang akan kami naikkan Bapak. Bapak Yesus, kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan ya, lebih lagi. Come on. You make me in a special way. You show me all your love each day. You take ordinary things in me and make them extraordinary specialties. Why are you? Why are you? You are the best worst wonder. Why are you? Why are you? You are the best worst wonder. Why are you? Why are you? You are the best worst wonder. Why are you? Why are you? You are the best worst wonder in me. You show me love that I can give. You gave your life that I might live. You work miracles in front of me, and yeah, your love is a mystery. Why are you? Why are you? You are the best works wonder. Why are you? Why are you? You are the best works wonder. Why are you? Why are you? You are the best works wonder. Why are you? Why are you? You are the best works wonder in me. Come break my heart, a work of art, beautiful to see. In every way, all every day, shine on me as others can see. Why are you? Why are you? Why are you? You are the best works wonder. Why are you? Why are you? You are the best works wonder. Why are you? Why are you? You are the best works wonder in me. Why are you? You are the best works wonder in me. You are the best works wonder. Why are you? Adik-adik, Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia adik-adik. Dialah juru selamat kita. Oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama sembah Tuhan ya adik-adik ya. Buka hati. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selama pandemik ini adik-adik, banyak orang yang mengalami kesulitan Kak Debbie. Iya Kak Durman. Misalkan teman-teman papa mama, ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau harus lebih berhemat. Betul banget nih Kak Durman. Adik-adik, kalian juga mengalami perubahan cara belajar. Yang biasanya kita belajar harus pergi ke sekolah, tapi sekarang kita harus belajar secara online nih Kak Durman. Kadang kesulitan Kak mengikuti pelajaran. Sering juga sih ada gangguan internet, jadi ganggu proses belajar Shalom. Apalagi dalam 1 tahun ini harus stay at home dan tidak bisa jalan-jalan juga, liburan dengan bebas seperti sebelum pandemi. Mengalami kendala-kendala ini, apakah adik-adik berpikir mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Apakah Tuhan itu ada Kak? Tentu ada Shalom. Kalau ada, apakah Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu? Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta, Hana. Adik-adik, pada waktu hidupnya Tuhan Yesus pernah menanyakan hal yang sama nih kepada murid-muridnya Kak Durman. Tuhan Yesus bertanya, apa kata orang tentang dirinya? Karena ada banyak muridnya yang tidak mengenal dia. Yesus dan para muridnya sedang berada di Kaisarea Filipi. Tiba-tiba, Yesus menghampiri para muridnya dan bertanya, "Kata orang-orang, siapakah aku?" Ada orang yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, yang lain berkata engkau adalah Elia, dan ada juga yang katakan bahwa engkau adalah salah satu dari para nabi lama yang kembali. Lalu Tuhan Yesus bertanya pendapat murid-muridnya tentang siapa dirinya loh adik-adik. Menurut kamu, siapakah aku? Yang ditanya Tuhan Yesus adalah Simon Petrus, dan dia pun menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah karena engkau mengetahuinya dari Bapa di sorga. Anak manusia akan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit dan hidup kembali." Adik-adik,
Tuhan Yesus mau agar setiap murid-muridnya yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi, kemana dia mengajar, benar-benar mengenal siapa dirinya. Nah, jika saat ini ketika Tuhan Yesus bertanya nih kepada setiap adik-adik, siapa Yesus? Apakah dia hanya manusia biasa saja? Atau ia juru selamat? Juru selamat itu apa, Kak? Shalom dan adik-adik, kita sudah berbuat kesalahan dan dosa. Dan kita tidak bisa menebus kesalahan kita dan dosa kita sendiri loh. Maka Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Itulah juru selamat loh adik-adik. Betul sekali, Kak Durma. Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Ia adalah Raja yang berdaulat dan yang berkuasa adik-adik atas seluruh dunia ini. Tuhan Yesus adalah penolong, pembebas kita dari segala dosa dan kuasa maut. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia untuk mengangkat dan membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal. Kak, aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Benar, Hana. Bagaimana dengan adik-adik? Kak Devi, bagaimana firman Tuhan hari ini sama adik-adik di rumah? Pastinya memberkati kita, Kak Durma. Nah, Kak Devi sama adik-adik di rumah, waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 27b. Matius 11 ayat 27b. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semangat! Yo yo yo! Wow, ayat hafalannya seru, keren banget. Sama adik-adik di rumah udah menghafalkan ayat hafalan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk apa, Kak Devi? Ada pertanyaan dari Kak Durman dan Kak Devi. Pertanyaan dari Kak Durman adalah, siapakah Tuhan Yesus itu? Pertanyaan dari Kak Devi, Apa itu Kak Devi? bagaimana caranya setiap kita murid-murid Tuhan Yesus untuk dapat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik? Ayo coba ceritakan dan kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp Group DNA Kids. ayo adik-adik buruan kirimkan setiap jawaban adik-adik. Pastinya setiap kakak-kakak akan menunggu jawaban adik-adik dan pasti dapat hadiah yang menarik. Adik-adik sudah tahu kedua pertanyaan tersebut. Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan kelas besar, 2 karton tebal, penggaris, pensil, double tip, gunting, cutter, jangka, pita, buffalo warna merah marun dan asturo warna merah darah. Adik-adik, kalian sudah siap beraktivitas hari ini? Mari kita mulai. Ambil karton tebal, lalu kita ukur pakai penggaris. Ini lebarnya 21 cm. Kita bagi dua, ambil titik tengahnya 10,5 cm. Kasih tanda. Lalu di paling ujung kasih tanda lagi 1 cm. Tarik garis, kemudian tambah 3 cm. Lalu kasih tanda juga di 1 cm paling ujung, tarik garis 3 cm. Ambil jangka, pusatkan ke titik tengah. Lalu ke ujung garis kita buat lingkaran. Lalu kita membuat lingkaran lagi, masih di titik yang sama. Sekarang sampai garis yang paling ujung. Lakukan hal yang sama untuk karton yang kedua. Kita mau buat lubang di tengah-tengahnya. Sebelumnya kita akan gunting dulu di bagian luar. Gunting mengikuti garis lingkaran. Nah, bagian tengahnya kita mau gunting juga biar enggak rusak. Kita pakai cutter ya, supaya guntingnya memudahkan. Adik-adik hati-hati ya dalam menggunakan cutter ya.
Ingat jangan sampai rusak, guntingnya hati-hati. Seperti ini. Nah, kalian buat juga untuk lingkaran yang satunya dengan cara yang sama. Kita ambil double tip, kita pasang di sekeliling lingkaran ini. Kita tambahkan lagi double tip di bagian atasnya supaya lebih kuat. Dan untuk pasang pitanya di atas double tipnya. Ambil double tip lagi, kita pasang di atas pita. Tempel penutup lingkarannya. Ambil kertas buffalo warna merah marun, lipat seperti ini. Lalu kita tekan untuk garis, kita gunting ikutin garisnya. Lalu kita lipat jadi 2 bagian. Lalu kita mau gunting membentuk hati seperti ini. Kita bisa buat hatinya ada yang besar, ada yang lebih kecil. Lalu Asturo warna merah juga sama. Caranya juga sama. Nah, kalian bisa buat hatinya lebih banyak lagi ya. Kita bisa buat hati yang besar kira-kira 12 hati, yang kecil juga sama ya. Oke. Nah, ini gambar pola hati yang sudah selesai kita gunting. Nah, kita mau tempelkan nih. Sebelum ditempel, kita balikin dulu ya. Kita mau lem dengan double tip di bagian paling belakang. Nanti baru buka, kita pasang aja dulu semuanya. Pasang di tengah. Lalu seperti ini, selipkan. Kita selipkan lagi. Nah, sekarang kita pasang gambar hati yang lebih kecil lagi. Nah, ini semua karton coklatnya sudah tertutupi dengan gambar hati. Punya adik-adik juga sama ya, harus semua tertutupi dengan gambar hati. Ini kita udah selesai adik-adik. Kalian bisa gantungkan hiasan ini di dinding di dalam kamar kalian atau di rumah kalian. Oke? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram DNA Kid GBI Puri Indah. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, ajaklah anak-anak untuk bermain menyebutkan 5 sifat atau ciri dari anak dan bapak atau ibu. Jika benar, berarti kita mengenal anak, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Kita bisa kenal Tuhan Yesus waktu kita sering berinteraksi dengan Tuhan, sering berdoa, dan membaca Alkitab. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan. He's God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He's King, the one true King. There's no shout it out. Come and see what
kita sungguh bersuka cita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita rindu memberi. Adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Nah, ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Yuk sebelum kita memberi, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mendengarkan dan melihat, dan kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya Bapak. Ajar kami, biarlah Roh Kudus, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Saatnya Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberi, dan juga berkati mama dan papa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa untuk doa syafaat kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dari awal kami memuji menyembah-Mu Tuhan, dan di pertengahan Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, biarlah kami mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu kami membaca firman Tuhan, kami selalu setia untuk berdoa setiap saat. Bapak yang baik, berkati untuk PJJ kami, pembelajaran jarak jauh kami Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami semangat baru setiap hari Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin Indonesia, yaitu Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir supaya Tuhan ikut campur tangan apa yang Bapak Jokowi rencanakan untuk Indonesia. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jiwa roh tubuh kami ke dalam tangan-Mu 1 minggu ke depan, supaya Roh Kudus-Mu tetap hadir di dalam kehidupan kami. Adik-adik yang di rumah, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap studi adik-adik, diberkati apa yang adik-adik lakukan 1 minggu ini. Biarlah roh Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless You.